Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema kita belajar food, water, dan energi. Kita belajar di tema pangan ya, belajar berkebun nih ceritanya. Belajar membuat kompos dengan menggunakan komposter bag dari bahan-bahan sisa bongkaran bersih-bersih di halaman. Nah ini komposternya udah mungkin dari sejak zaman corona ya, udah 2 tahun baru kita panen, jadi udah membentuk tanah yang sempurna ini. Harusnya sih 2-3 bulan mungkin yang ideal kalau treatment membuat komposnya itu intensif gitu ya, karena ini benar-benar cuma jadiin pembuangan saja, jadi nggak pernah dibongkar. Baru kali ini saya penasaran bongkar, pengen tahu hasilnya seperti apa. Dan ternyata bagus, meskipun hanya sepertiga hasilnya gitu ya, dari media tanah yang kita jadikan tambal sulam buat polybag, media tanam di polybag. Tapi ini membuat pengalaman yang sangat menarik dalam proses menuju ke tema permakultur gitu ya, belajar ke berlangsungan di dalam bidang pangan atau tanam menanam. Ya ini uji coba pertama, jadi wajar masih banyak yang harus disempurnakan karena bahan-bahan yang masuk ke komposter bag ini dulu tidak disortir, jadi banyak sekali plastik, benang, dan lain sebagainya. Ada sampah-sampahnya lah, jadi harusnya dipilah-pilah dulu biar hasilnya pun langsung bisa kita gunakan. Ini karena banyak campuran sampah, jadi harus dibersihin dulu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita tetap konsisten di dalam pelajaran food, water, dan energi, mandiri pangan, mandiri air, dan mandiri energi. Mudah-mudahan kita bisa gabungkan tema tiga kemandirian ini, tiga tema kemandirian ini di suatu saat yang akan datang. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam tema bongkar komposter bag buat panen. Hasil kita bikin kompos dari sisa-sisa batang dan daun-daun yang hasil bebersih gitu ya, kita komposter. Nah sekarang udah bisa kita panen jadi jamur. Oke, habis digoyang-goyang, akhirnya dapat nih. Oh ini kompos yang sudah di bawah ini. Apaan ini ya? Mantap guys. Panen media tanam hasil mungkin lebih dari 2 tahun ini ya, udah jadi tanah. Bagian sininya masih belum jadi masih ada akar-akar yang jadi. Udah hitam banget ya. Ternyata begini caranya buat komposter. Harusnya sih nggak terlalu lama. Ini udah 2 tahun, jadi sangat lama banget. Nah lumayan. Nah ini testing aja nih. Ini mau saya campurkan ke polybag yang lagi kita tanam ya. Ada melon, ada cabai, ada itu juga tuh lengkuas. Lumayan nih
kita tinggal tambah sekam. Nah, ini kita ambil sekam bakar dari sini. Aduh, apaan ya? Kok sakit? Oh, ada ini. Ada besi. Oke, ini udah jadi media tanam baru nih. Aduh, udara. Siap kita tambahin ke media sebagai media tanam buat melon. Ini kita ambil karena terakhir ini adalah pupuk kandang dan sekam mentah ya. Capek. Oke. Kita akan kasih ke ini cabai. Nah, ini cabai yang udah di di pruning ya, pucuknya udah mulai tinggi. Kita akan tambah media tanamnya. Sip. Akalnya udah kelihatan. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, tinggal kita campur. Kita uji coba nih, apakah cabenya bakal bagus atau seperti apa hasil dari campuran dari media tanam. Aduh, patah. Oke, nanti kita kasih pupuk. Sip. Penuh. Oke, tinggal kita siram. Sip. Nah.
tinggal kita kasih pupuk NPK. Oke, ini yang udah kita panen, kompos udah itu bersih gitu ya, kita komposter. Nah sekarang udah bisa kita panen jadi campuran media tanam nih. Ini udah lebih dari 2 tahun nih baru saya bongkar, jadi udah jadi tanah banget. Nah cuma sayangnya dulu semua sampah nih dimasukin, nggak dibersihin dulu ya, jadi pas panen jadi kita harus bersih lagi. Berarti kita harus bener-bener buangnya itu yang sudah bersih ya, jangan masih sampah kita masukin ke komposter, akhirnya pas panen jadi banyak tali temali seperti ini. Nah ini udah bener-bener jadi tanah solid ya, jadi mulai buang-buang ke komposter ini sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, jadi memang udah lama banget tidak dipanen. Nah ini mau saya bongkar, kita belajar bikin komposter. Mungkin periodenya mungkin kalau lihat-lihat YouTube sih 2 bulan 3 bulan harusnya udah bisa dipanen ya, nggak usah nunggu sampai bertahun-tahun. Nah tuh aduh nah dengan komposisi yang udah jadi tanah seperti ini, tinggal kita kasih kokopit dan sekam bakar dan kohe, jadi udah siap buat refill planter bag yang udah kita tanami. Ada melon, ada cabai. Ini masih asal-asal aja nanamnya nih, belum spesifik. Kita mau belajar permaculture, permakultur katanya ya, gimana bisa berswasembada dari suatu lahan secara berkesinambungan. Nah belajar komposternya ini udah, nanti kita belajar nanam sayuran yang baru berhasil nih, cabai, buah tin, itu rempah-rempah baru lengkuas yang baru kita pelajari. Untuk buah-buahan baru belajar buah tin, pepaya, dan ini melon ya. Melon kita mau tambah media tanamnya dari tanah komposter ini, karena itu kayaknya kebanyakan sekamnya ya, terlalu poros. Nah ini tanah dari komposter udah kita tambal ke planter bagnya. Ini planter bag ketiga. Mudah-mudahan lebih adem gitu ya, si media tanamnya nggak terlalu poros kayak gini. Ini terlalu banyak sekamnya dan kokopit ya. Campuran tanahnya memang agak kurang, kita pindahin dulu. Ternyata cangkang kulit telur itu lama juga ya proses penghancurannya. Ini masih ada sisa-sisa nih, kulit telur lama juga ternyata, dia 2 tahun masih ada bekasnya, saking mengandung kalsium ya. Jadi kuat banget tulang. Proses penghancuran yang mengandung kalsiumnya ternyata paling lama dibanding daun atau batang-batang tanaman. Batu. Oke, kita aduk dulu media dari, nah ini udah seperti ini nih hasil komposternya. Udah jadi tanah.
Mantep. Cuma sayang ini ya, banyak sampah ternyata, jadi harus agak dibersihin. Oke, mudah-mudahan sih uji coba melonnya bisa sampai berbuah gitu ya. Katanya sih sekitar 3 bulan lah, 100 hari nanam dari semai sampai keluar melon siap petik. Udah lah, masukin aja. Nah, nggak apa-apa lah, batang yang pertama ketutup. Mana nih? Nah oke, ini keberapa nih? 1, 2, 3. Ini keempat, planter bag keempat. Kita barisin dulu. Barisin 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau baris agak kelihatan nih nanti mau diapain. Ini ajirnya pakai panah, busur panah, cindera mata dari Irian berapa puluh tahun lalu ya. Akhirnya cuma dipakai buat penahan tanaman doang. Oke, kita akan ikat biar bisa numbuh sampai atas ya. Mohon maaf ini berhubung nggak bisa dipakai berburu. Planter bag melon 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7. Kita akan masukin sisa-sisa yang masih setengah matang dari planter bag yang lagi kita bongkar. Nah, mudah-mudahan ini proses pembusukannya nggak sampai bertahun-tahun, mungkin 3 bulan atau ya dalam 1 semester bisa kita panen ya. Ini apa namanya, kardus, jadi baunya bau lindi. Alhamdulillah akhirnya kita berhasil bongkar komposter bag, panen sisanya 1 ember cat. Planter bagnya udah kosong dan sisa-sisa kompos yang masih setengah jadi kita pindahin ke planter bag yang kedua nih. Tinggal kita siram dengan IM4. Nah, ini proses penyiraman harusnya sih cukup disemprot-semprot tipis ya tiap hari, tapi karena ini prosesnya kadang 2, 3 atau seminggu sekali, jadi siram buyur aja. Oke, cukup segini, nanti sisanya buat besok atau lusa. Hari ini beres-beres kebunnya cukup, udah mau maghrib, tinggal kita siram dulu nih. Alhamdulillah, tinggal besok kita bikin ajir tali buat perambatan si planter bag melon ini ya. Ada 8 planter bag buat kita uji coba menanam melon. Iseng-iseng berhadiah. Kita nanti belajar kalau udah keluar bunga kira-kira
harus dikasih pupuk apa aja gitu ya, dan berapa lama, apakah cukup NPK saja atau ada pupuk lain, KCL dan lain-lain buat proses pembentukan buah ya. Ini 1 2 3 4 5. Di sini ada 5, di sana ada 3 lagi yang belum semuanya di refill dengan media tanam hasil dari komposter. Oke, demikianlah kira-kira sharing pengalaman panen kompos dari komposter bag yang kalau nggak salah ini mulai kita isi dari sampah-sampah organik sejak zaman COVID ketika mulai berkebun di rumah emak saya di Bandung. Jadi seru juga memanen media tanam ini. Ternyata memang kita harus belajar bagaimana kesinambungan atau keberlangsungan gitu ya dalam berkebun ini biar lebih ngirit. Memang saatnya kita belajar tentang konsep permakultur agar lebih mandiri pangan, energi, dan air. Walaupun masih serpihan-serpihan yang belum bisa diintegrasikan, tetapi beberapa pilot project ke depan dalam tema integrated farm ini bisa kita lebih expand lagi ya. Amin.